Kita hidup di zaman yang serba cepat. Setiap hari, dari saat kita membuka mata hingga kembali tidur, kita dibombardir dengan ribuan informasi, pilihan, dan tuntutan. Di kantor, kita dituntut untuk mengambil sebuah keputusan tepat. Di tengah-tengah keluarga, kita harus menjadi teladan bagi keluarga. Belum lagi di media sosial, kita sering terjebak dalam perbandingan dan kebingungan. Mana yang benar? Mana yang hanya pencitraan? Langkah apa yang harus kita ambil agar tidak salah jalan? Terkadang karena merasa tertekan, kita berdoa dengan cara memaksa Tuhan. Kita meminta promosi jabatan, kita meminta supaya permasalahan kita segera dimenangkan, atau kita meminta agar orang-orang yang menyulitkan kita disingkirkan. Kita merasa bahwa jika situasi di luar kita berubah, maka hidup kita akan tenang. Namun Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sejenak bercermin dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9 yang menjadi renungan kita hari ini. Dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Bapak Ibu yang terkasih, tentunya kita mengenal tokoh Alkitab yang bernama Salomo. Seorang pemimpin baru yang memikul beban raksasa. Salomo tidak meminta dunianya dipermudah. Ia tidak meminta musuh-musuhnya dilenyapkan. Sebaliknya, ia masuk ke dalam kamarnya, lalu sujud dan mengakui keterbatasannya. Dan Salomo berkata, Tuhan, aku ini masih muda dan tidak tahu bagaimana harus bertindak. Berikanlah aku hati yang paham menimbang perkara. Kata hati yang paham dalam teks aslinya berarti hati yang mau mendengar. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah bisingnya suara dunia, apakah kita masih punya waktu untuk mendengar suara Tuhan? Seringkali kita gagal bukan karena kita kurang pintar, tetapi karena kita kurang hikmat. Kita pintar bicara tapi sulit mendengar. Kita cepat bertindak tapi lambat bertanya pada Tuhan. Sedangkan hikmat yang diminta Salomo bukan agar ia terlihat hebat di mata orang lain, tetapi agar ia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat demi kepentingan orang banyak. Begitu juga dengan kita. Hikmat Tuhan diberikan supaya kita bisa menjadi orang tua yang lebih sabar, karyawan yang lebih jujur, sahabat yang lebih peduli, dan anak yang selalu menurut firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, saat kita berhenti mengejar pengakuan dunia dan mulai mengejar hikmat Tuhan, sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak hanya memberikan hikmat itu, tetapi Tuhan juga mencukupkan apa yang tidak kita minta, ketenangan batin, berkat secukupnya, dan penyertaannya yang nyata dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita memiliki hikmat Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan arah. Sesulit apapun jalan yang sedang kita lalui, kita akan selalu mengandalkan Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas.